Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ranah Publik edisi 27 Januari 2021. Semoga aktivitas kita pagi hari ini senantiasa kita lalui dan juga kita persiapkan dengan penuh semangat, dan semoga aktivitas kita hingga malam hari nanti mendapatkan barokah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Senang sekali mitra Muslim, pagi hari ini saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, dan tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network, ada di Suara Muslim Lumajang dan juga di Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Nah mitra Muslim, pagi hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan tentang wakaf ya, tentunya bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Berkaitan tentang wakaf mitra Muslim yang sampai saat ini wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M. Di antaranya makam, kemudian masjid, madrasah, dan hal itu yang menyebabkan karena kurangnya literasi masyarakat. Karena kalau misalkan kita melihat potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar sekali mitra Muslim. Ada sebuah data dari Badan Wakaf Indonesia, per tahun potensi wakaf aset mencapai 2.000 triliun rupiah, dengan luas tanah wakaf mencapai sekitar 420.000 hektar, sementara potensi wakaf uang ini bisa menembus kisaran 188 triliun per tahun. Nah, hubungannya apa mitra Muslim dengan yang pagi hari ini? Insya Allah nanti kita akan bahas, yaitu nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Artinya tugas nadhir ini mitra Muslim, mereka melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, kemudian mengelola dan juga mengembangkan harta benda wakaf, kemudian melaporkan ya atau dilaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, jika dikaitkan mitra Muslim dengan karakteristik profesi, maka pekerjaan nadhir ini merupakan profesi atau bidang pekerjaan yang butuh kompetensi tertentu. Nah, perlukah adanya sertifikasi begitu ya mitra Muslim? Tentu jawabannya sama dengan profesi lainnya, dan juga sangat dibutuhkan ya hal itu. Dan bagaimana di pagi hari ini kita akan membahas tentang melahirkan nadhir profesional, yang itu mencakup definisi, kemudian tupoksi, kendala, dan juga solusi. Telah bersama 3 narasumber pagi hari ini, dan di segmen pertama kita akan berbincang langsung bersama founder Gerakan Wakaf Indonesia. Ada Ibu Susi Susiatin, SE, MM, dan juga RPF. Assalamualaikum Bu Susi. Sehat Mas Dani. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Susi. Gimana kabarnya? Di rumah atau di kantor ini Bu Susi? Alhamdulillah, saya di rumah, jadi sudah beberapa ini semenjak pandemi lebih banyak work from home Mas. Oke. Iya, Masya Allah sekali Bu Susi. Ini edukasi atau literasi wakaf yang rutin dilaksanakan kerjasama dengan Gerakan Wakaf Indonesia bersama Suara Muslim Surabaya. Kalau bicara tentang nadhir wakaf, Bu Susi, di antara kendala penerapan hukum wakaf ini permasalahan nadhir wakaf yang masih dalam tanda petik tradisional konsumtif ya Bu Susi ya, dikarenakan mungkin ada minimnya pemahaman tentang wakaf dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, posisi Gerakan Wakaf Indonesia sendiri yang nantinya akan membuka sekolah wakaf dan juga istiqomah memberikan edukasi kepada masyarakat sampai saat ini seperti apa Bu Susi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Assalamualaikum dulu kepada semua pendengar Waalaikumsalam warahmatullahi para wabarakatuh. Muslim, juga narasumber Pak Agus, teman dari GWI juga, Pak Sahid. Saya mengawali saja bahwa GWI ini punya visi, sesuai dengan visi kami adalah salah satunya menjadi lembaga yang terpercaya dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Kemudian salah satu misinya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi syariah dan perwakafan di Indonesia. Nah, tentu ini tanggung jawab atau cukup besar ya. Visi kita ke depan adalah bagaimana wakaf di Indonesia. Kita tahu literasi di Indonesia ini cukup rendah menurut saya. Kalau kita bicara Indonesia, ya tentu rankingnya masih berapa, apalagi Jawa Timur ini masih di ranking ke-12. Ketika kita bicara wakaf, tentu ini ada tidak bisa dilepaskan dari
nazir gitu Oke. ya. Nah, nazir. Saya sedikit apa ya, tugas dari nazir itu sebenarnya sesungguhnya cukup 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 berat ya. Mm-mm. Kenapa? Karena tiga hal yang paling penting adalah salah satunya penghimpunan dana wakaf, kemudian pengelolaan, dan juga pendistribusian. Ketika kita bicara pendistribusian itu insya Allah lebih mudah dibanding dua hal yang di awal, yaitu penghimpunan. Penghimpunan dana wakaf sampai sekarang ini masih rendah gitu ya. Oke. Tentu harus ada upaya-upaya yang cukup signifikan supaya bisa meningkatkan penghimpunan dana wakaf tersebut. Nah, kita tahu di Indonesia ini potensinya sungguh luar biasa. Yang kedua, yang tidak kalah menarik yang menurut saya adalah eh, di pengelolaan dana wakaf. Pengelolaan dana wakaf ini tentu dibutuhkan profesional yang cukup ya. Jadi nazir itu sendiri bagaimana mengelola dana wakafnya. Mas Dani, kita tahu bahwa wakaf ini beda dengan infak, sedekah ya, dengan zakat Mm-mm. seperti itu. Kalau misalnya zakat itu kan satu adalah kewajiban, kedua juga harus habis gitu ya Ya. dengan 8 asnaf. Nah, kebalikannya, kalau wakaf ini tidak boleh habis. Jadi apalagi kalau kita bicara mengenai wakaf uang ya, Oke. wakaf uang ini tidak boleh sepeser pun berkurang dari nilainya. Makanya sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana pemanfaatan, kenapa sampai sepanjang masa, artinya sekali berwakaf tapi pahalanya terus mengalir sampai insya Allah nanti hari kiamat. Mm-mm, mm-mm. Kenapa? Karena dana itu ditahan, artinya dikelola, begitu ya. Kemudian hasil pemanfaatannya itu hasil dari pengelolaan itulah yang nantinya akan dimanfaatkan atau pemanfaatan untuk umat untuk mauquf alai seperti itu. Nah, tentu saja dibutuhkan kepiawaian dari nazir untuk bagaimana mengelola dengan profesional. Kalau kita bicara pengelolaan, tentu ini tidak jauh-jauh dari prinsip ekonomi syariah ya Mm-mm, tentunya ya. betul. Jadi bagaimana kenapa dikatakan bahwa wakaf ini adalah juga bisa meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia? Ya karena itu tadi gitu ya. Kita bicara mengenai wakaf ini, kalau wakaf uang, wakaf produktif ini tidak hanya sekedar penghimpunan, tapi bagaimana pengelolaan. Nah, pengelolaan ini dibutuhkan yang tadi saya bilang, bagaimana menghitung manajemen resiko. Tentu kalau kita bicara keuangan atau investasi, yang pertama kali ya kalau kita bicara secara ekonomi ya, Mm-mm. ada ROI, return of investment. Tapi sebelum ke return of investment, tentu kita bicara mengenai keamanan safety. Kita bicara mengenai safety, tentu di sana juga ada risk management dan lain sebagainya. Nah, inilah biasanya ada beberapa kawan-kawan nazir yang kadang penghimpunan dananya sudah mungkin belum optimal, tetapi Ya. sudah dapat lumayan ini ya dengan nilai yang lumayan mungkin 2-3 M, tetapi bingung mau dikemanakan atau mau diapakan, mau dikelola seperti apa supaya tetap syar'i dan juga keamanannya terjamin seperti itu. Itu Mas, Oke. jadi muncullah Mm-mm. ide gitu ya dari awal. Gerakan Wakaf Indonesia ini adalah salah satu meningkatkan literasi. Literasi itu dari mana ya? Dari akademis tersebut gitu ya. Kita bahkan ke depan, insya Allah Wakaf Akademi ini kan di launching nanti hari Sabtu besok ya. Nah, Oke. kita juga memberi kesempatan kepada beberapa dari mahasiswa dari perguruan tinggi yang juga berminat, jadi memberikan beasiswa kepada mereka juga. Tentunya untuk apa? Endingnya adalah tujuannya adalah bagaimana Nazir ini lebih lebih profesional lagi Oke. dalam Mm-mm. penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tersebut. Begitu mungkin Mas Dani yang Oke. saya bisa sampaikan. Oke, ya. Jadi mitra muslim yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bagaimana melahirkan nadhir yang profesional, tentunya mencakup beberapa aspek ya. Ada tupoksi, kemudian kendala dan juga solusi yang saat ini mungkin terjadi di masyarakat. Kalau bicara tentang nadhir sendiri, Bu Susi dan juga mitra muslim yang saat ini menyimak YouTube kami karena siaran pagi hari ini juga Anda bisa simak melalui YouTube Suara Muslim TV. Sebagian besar nadhir itu kalau kita ketahui itu biasanya tidak diangkat berdasarkan keahliannya Bu ya. Karena kalau misalkan ada sebuah contoh begitu ya, ada harta wakaf berupa tanah pertanian, kemudian nadhirnya itu biasanya bukan berpengalaman dalam bidang pertanian dan ini menjadi faktor kompetensi untuk bisa diselaraskan begitu Bu ya agar nadhir ke depan ini semakin profesional. Kalau di lapangan sendiri bagaimana Bu Susi? Nah,
Tentunya sedikit mungkin nanti ranahnya Pak Mm-mm. Sahid ya, tetapi saya sedikit bisa mungkin gambaran saja. Kalau di Wakaf Akademi nanti ya gambarannya adalah 70%, 60 sampai 70% itu akan praktek di lapangan gitu ya, 30%-an itu adalah teori. Praktek di lapangan seperti apa? Kita GWI bekerja sama dengan beberapa lembaga. Misalnya saat ini kan ketahanan pangan lagi Mm-mm. digalakan ya. Nah, itu juga jadi kita melihat karakter dari masing-masing nazir tentu memiliki sendiri-sendiri gitu ya, Ya. akan meskipun juga bisa melakukan hal lain, misalnya, oh ini karakternya memang bagus untuk di pertanian ya kan, ke sana atau di kesehatan atau di pendidikan. Tetapi lebih dari itu kan kita harus memberikan apa ya, memberikan pemahaman gitu ya, Mm-mm. dan juga potensinya. Siapa jangan sampai apa ya, kalau kita bicara mengenai the right man in the right Mm-mm. place gitu Mm-mm. ya Mm-mm. Mas ya. Nah Betul. ini juga seperti itu. Nazir ini adalah punya karakter, oh ini akan very strong gitu ya, kuat di pertanian misalnya. Tentu kita akan nanti juga memberikan beberapa ini yang di sana. Tetapi generalisasi gitu ya, generalisasinya adalah bahwa kita memberikan pelatihan tidak hanya praktek di lapangan, misalnya di perumahan sekarang ini ada apa, tetapi lebih dari itu bagaimana pengelolaan dana wakaf, bagaimana laporan. Karena kita sendiri dari BWI kan setiap tahun sebagai nazir itu ada semacam audit ya, laporan ya, Mm-mm. bukan Mm-mm. audit Mm-mm. tapi laporan sifatnya. Nah, supaya ini tidak tumpang tindih dan juga memberikan apa tertib administrasi, karena jujur wakaf ini kan harus dipertanggungjawabkan ya Ya. tentunya, Mm-mm. Mm-mm. maka diberikan pelatihan bagaimana mengatur pembukuan keuangannya juga gitu. Apalagi kalau sekarang ini kan ada ini ya, platform di mana-mana, banyak platform ya Mas. Mm-mm. Nah, wakaf sudah bisa melalui platform. Tentu pencatatannya juga harus rapi ya, seperti itu gitu. Jadi nantinya tidak hanya untuk mengelola, tetapi pengelolaan dana wakaf itu satu dari hal lain, tetapi juga bagaimana mulai dana masuk, kemudian setelah dana masuk ini pencatatannya bagaimana, kemudian pengelolaan juga seperti itu, kita kerjasama dengan beberapa, misalnya tadi yang saya sampaikan, kita berinvestasi di dalam pendidikan, kesehatan, atau juga mungkin pertanian. Ada lahan nih, lahan ini apa? Nah tentu kita juga mensurvei, kami GWI juga melakukan pendampingan tentunya setelah selesai apa wakaf sekolah wakaf, sorry, wakaf akademis. Setelah selesai dari pelatihan itu, kami akan terus mendampingi supaya apa? Supaya ini benar-benar ini dengan baik, seperti itu. Kita melihat juga Oke. potensi bisnis yang ada. Apakah saat ini karena sekarang pandemi ini banyak, jujur banyak investasi dan bisnis yang lagi apa ya, lagi turun ya Betul. Mas ya, Mm-mm. Mm-mm. terdampak gitu. Tetapi ada beberapa bisnis yang memang malah cukup naik, misalnya pangan ini. Nah, malah digalakkan saat Mm-mm. ini seperti itu. Itu mungkin Mas Dani. Oke, jadi pengangkatan nadir nantinya mitra muslim ketika nadir ini mendapatkan sertifikasi atau mendapatkan materi tentang wakaf secara full begitu ya. Pengangkatannya bukan dilakukan atas dasar siapa yang mau karena memang saat ini memang seperti itu karena terbatasnya nadir, tetapi atas dasar siapa yang mampu. Kalau berkaitan tentang di sekolah di Gerakan Wakaf Indonesia ini Bu Susi, nantinya apakah ada kualifikasi bagi peserta yang bisa turut andil atau bebas begitu Bu? Semua bisa ikut tanpa batasan usia. Oke, karena ini kita tujuan awal memang masih di Nazir atau Mm-mm. lembaga yang ingin menjadi Nazir. Tentu memang ada batasan-batasan itu ya. Pasti kita merasa oh diri kita Nazir tapi kita kurang di sini, kurang di situ gitu ya. Mm-mm. Itu batasan itu ya pendaftaran saja nanti kami akan seleksi tentunya Ya, gitu, ada seleksi awal, tetapi seleksinya juga tidak terlalu ketat karena jujur kita justru menghimbau gitu ya, mengharapkan banyak peserta yang ikut supaya lebih memahami nazir itu seperti apa. Karena kita Mm-mm. tahu kan Mas, BWI mengeluarkan sertifikat nazir itu tentu tidak mudah gitu ya, Betul. melalui Mm-mm. proses, kemudian juga si nazirnya ini kandidat calon nazir juga harus mempresentasikan program-program kerjanya dan lain sebagainya. Nah, ketika sertifikat itu sudah diberikan dengan panjangnya proses tadi, alangkah baiknya diikuti juga dengan dengan komitmen gitu Mm-mm. ya, bahwa tanggung jawab ya, tapi
komitmen untuk tetap memberikan yang terbaik atau juga tanggung jawab sebagai nazir harus dilakukan seperti itu. Karena kita tahu di Indonesia ini nazir belum sampai 300, hanya sekitar Iya. 250-an saja gitu ya. Tetapi jika itu optimal, tentu hasilnya juga akan sangat optimal juga, sangat besar gitu. Apalagi potensi wakaf di Indonesia begitu luasnya gitu ya. Nah, hanya karena salah satu faktor kenapa masih rendah yaitu tadi literasinya. Nah, kita berharap dari masing-masing nanti para lulusan dari wakaf akademi ini bisa menjadi apa ya, ke masyarakat itu jadi lebih lebih luas Betul. seperti itu, memberikan informasi, memberikan bahwa dananya apa yang diwakafkan atau apa yang diamanahkan ke nazir ini aman gitu ya, karena sejauh ini ada aja yang beberapa ini benar ya atau dan lain sebagainya. Pada saat infak tidak pernah berpikir ya infak, tapi ketika Betul. bicara mengenai wakaf berpikir ini nazirnya amanah enggak atau dan lain sebagainya. Seperti itu adalah salah satu bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa wakaf ini aman gitu ya. Wakaf ini adalah tujuan untuk jangka panjang dan nazir terpercaya yang tentunya akan memberikan mengelola dananya. Oke, Itu baik. mungkin Mas Ya. Dani. Baik Bu Susi, jadi tugas Nadhir Mitra Muslim tadi yang disampaikan oleh Bu Susi sangat berat begitu ya, karena mengemban amanah atau kepercayaan dari masyarakat, karena Nadhir ini melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, kemudian mengelola, lantas juga akan mengembangkan harta benda wakaf. Nanti di segmen kedua Mitra Muslim, insya Allah kita akan sambung bersama Ketua Satu Kelembagaan dan juga Pendayagunaan Gerakan Wakaf Indonesia. Ada Bapak Insinyur Agus Pahlevi Lembah, ME, dan insya Allah disambung di segmen selanjutnya bersama Bapak Said Sumitro, Divisi Pelatihan dan Pendidikan Gerakan Wakaf Indonesia. Ketika Anda ingin mempunyai pertanyaan seputar wakaf Mitra Muslim dan bagaimana ketika Anda juga ingin mendaftarkan sebagai nadhir wakaf, silakan nanti berkonsultasi di segmen kedua 0315624555 atau bisa membuka akun YouTube Suara Muslim TV kami. Nanti juga bisa tersambung melalui live chat. Kami akan segera kembali pagi hari ini tetap dalam program Ranah Publik.
Terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik pagi hari ini bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Bagaimana Gerakan Wakaf Indonesia atau GW ini sebagai sarana melahirkan nadhir wakaf profesional. Anda pun bisa bergabung pagi hari ini melalui chat YouTube Suara Muslim, silakan, atau di WhatsApp kami 0855 3938 atau di interaksi telepon 0315624555. Tadi sempat disinggung mitra muslim tentang sebagian nazir begitu ya, di antaranya yang bertugas ini tidak diangkat berdasarkan keahlian atau profesionalitas dan pengalaman, tetapi lebih banyak diangkat berdasarkan kepercayaan dan juga pendekatan personal. Maka dari itu banyak harta benda wakaf yang berupa tanah pertanian dan juga yang nazirnya bukan ahli di bidang itu, dan ini tentunya membutuhkan faktor kompetensi ya yang menjadi harus dikembangkan. Nah, bersama Gerakan Wakaf Indonesia Mitra Muslim, Anda pun nanti juga boleh bergabung pagi hari ini. Setelah tadi dijelaskan oleh Bu Susi Susiatin selaku founder Gerakan Wakaf Indonesia, dan di segmen kedua ini Mitra Muslim kita akan diberikan gambaran begitu ya, bagaimana wakaf yang ada di masyarakat sekarang, terutama bagaimana literasi ya, dan telah bersama Bapak Insinyur Agus Pahlevi Lembah ME, beliau Ketua 1 Kelembagaan dan Pendayagunaan Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani, salam sehat semua. Salam sehat, Masya Allah. Ini dari Jakarta Pak Agus? Ya, alhamdulillah kami stay di Jakarta. Oke. Jadi saya mungkin menyapa dulu mitra Muslim, Radio Suara Muslim Surabaya. Assalamualaikum semua, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Agus. Ini tadi ada beberapa sudah berkomentar di WhatsApp di 0855 3938. Sambil Pak Agus nanti memaparkan begitu ya tentang materinya. Ada Pak Afan yang menyebutkan bahwa profesionalitas ini memang cukup penting karena yang disampaikan oleh Bu Susi tadi di beberapa pekan yang lalu, ada banyak tanah wakaf yang saat ini belum diproduktifkan begitu. Kalau Pak Agus sendiri yang ke masyarakat seperti apa Pak Agus? Ada tanggapan yang ditanyakan oleh Pak Afan tadi? Baik, terima kasih Mas Dani. Mungkin sebelum menjawab Mas Afan, kami sedikit menginformasikan satu tantangan atau satu kebutuhan. Jadi 2 hari lalu, kalau tidak salah, Presiden Republik Indonesia sudah launching wakaf uang ya, untuk secara skala nasional. Jadi memang di literasi sekarang ini ada banyak sekali berkembang informasi wakaf uang. Lalu secara undang-undang juga ada wakaf melalui uang, ya kan. Lalu ada literasi wakif, lalu ada literasi lagi nazir, ya. Lalu ada lagi tantangan juga, apakah yang bisa mewakafkan itu atau sebagai wakif harus orang yang punya aset. Betul. Harus orang yang punya tanah besar atau bangunan besar sehingga itu diwakafkan buat umat. Ternyata kalau kita lihat generasi milenial, kita lihat generasi muda saat ini, banyak sekali yang tingkat sosialnya sangat tinggi. Maaf, suara saya terdengar ya? Iya, jelas Pak. Tingkat sosial tinggi. Dan mereka indeks sosial rakyat Indonesia itu sangat tinggi, pengakuan dari dunia. Jadi mereka pun juga ingin bersedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Itu yang pertama, tantangannya. Yang kedua, banyak aset-aset yang diserahkan kepada nazir wakaf. Banyak aset yang kepada nazir wakaf. Lalu saya itu mau dibikin apa? Apakah tetap akan dibikin lagi mungkin jadi lembaga pendidikan, itu sangat bagus. Apakah dibikin masjid juga, itu juga sangat bagus. Atau dibikin tanah kuburan, itu juga sangat bagus. Tapi manfaatnya bagaimana? Ya manfaatnya ada dan sangat bagus. Tapi ada lagi yang kita lihat tantangan dan kebutuhan ke depan, manfaat apa lagi yang mungkin bisa buat umat ini gitu. Sehingga ada kebutuhan bahwa nazir wakaf ini juga harus bisa membuat suatu proyek-proyek produktif. Proyek-proyek produktif di mana keuntungannya, kegunaannya yaitu makhluk alaihinya juga untuk umat Islam juga dan seluruh rakyat Indonesia misalnya gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan secara bersama. Nah, saat ini kebutuhan yang real adalah masalah pangan, adalah masalah kebutuhan tenaga kerja ya. Jadi itu ada kebutuhan yang saat ini ke depan real. Jadi memang kalau kita lihat nazir wakaf harus juga bisa mendefinisikan proyek-proyek wakaf produktif apa nih yang kita bisa buat ke depan. Sehingga aset yang diberikan oleh wakif berupa tanah dan atau apapun bisa dipakai, bisa dibuat proyek yang produktif ke depannya. Tidak
dengan tidak juga menghilangkan pendidikan, lalu kuburan atau tanda ibadah masjid. Begitu. Jadi ada alternatif, harus ada proyek produktif yang kita bisa buat sama-sama. Dan itu dibutuhkan juga nazir wakaf yang bisa membuat studi kelayakan, bisa menghitung-hitung proyek ini betul nggak nih, ada untungnya, atau memang rugi, dan tidak boleh rugi karena ini uangnya habis, uang wakaf melalui uangnya para wakif jadi habis uangnya, itu tidak boleh kan. Dan juga harus bisa menghitung risk manajemennya juga. Nah, akhirnya secara khusus GWI bernilai bahwa nazir wakaf juga harus di samping amanah, dia juga harus profesional dan juga dia bisa berprestasi sebagai fund manager. Mungkin secara khusus demikian dulu. Terima kasih. Ya, jadi Pak Agus, menjadi seorang nadhir ini merupakan sebuah amanah yang sangat tinggi sekali begitu ya. Jangan sampai mungkin yang masyarakat tadi sudah menyampaikan harta wakafnya, kemudian ketika dikelola ini tidak berhasil. Berarti memang tanggung jawab utama ini terletak pada nadhir dan juga bagaimana beliau secara profesional mengelolanya, Pak Agus ya. Iya, jadi nazir wakaf harus bisa membuat proyek yang produktif. Nah, ini menjadi satu tantangan dan kebutuhannya. Bagaimana membuat satu proyek produktif? Dia harus melihat pasar. Ya. Pasar ini butuh apa sih? Nah, saat ini rakyat Indonesia butuh apa? Butuh industri pangan, ya, butuh industri makanan yang memang harus melimpah ruah. Karena apa? Karena pandemik, jadi banyak masalah. Nah, ini yang kita lihat. Jadi kecerdasan nazir wakaf memang harus kita tambah lagi. Jadi dia harus bisa membuat proyek. Oke. Dan proyek itu harus untung karena uang dari wakif tidak boleh habis. Nah, ini menjadi satu tantangan ya kan. Iya. Terus bisa risk manajemen juga bagaimana kalau ini ada pasar turun, penjualan turun, operasional harus naik atau biaya harus turun. Nah, ini harus bisa dihitung semua. Risk manajemennya harus dia bisa kendalikan. Oke. Demikian ya, Mas. Pak Agus, kita terima penelpon dulu. Ada yang ingin bergabung, ya. Bu Majid ya, yang ada di Gresik. Bu Majid, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa, terima kasih Ustaz Dani. Ya, Bu Majid. Terima kasih Bapak narasumber yang terhormat dari Jakarta, Ustadz Agus. Begini ya, kalau tidak salah nazir itu ada dua, yaitu berbadan hukum dan perorangan. Nah, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Apakah demikian? Nah, yang nomor dua, apakah sekaligus bisa membuka untuk lapangan kerja? Okay. 2 poin saja. Bapak Agus, Mbak Nuwun, barakallahu fikum, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara undang-undang memang dijelaskan nazir wakaf tersebut memang sebaiknya badan hukum, bisa jadi satu yayasan atau mungkin ya terbaik adalah yayasan ya. Tapi juga boleh perorangan yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola asetnya. Itu yang pertama. Boleh badan hukum, khususnya sebaiknya yayasan ya, atau juga mungkin bisa perorangan. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya tadi, dia harus cermat dan cerdas, bisa mengoptimalkan amanah yang diberikan oleh wakil. Begitu. Oke. Jadi kalau yang pertanyaan kedua tadi mungkin belum terjawab kali ya. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, Pak Agus, apakah nantinya ketika setelah melahirkan nadhir, apakah juga selaras dengan yang disampaikan Bu Majid tadi akan menciptakan seperti lapangan pekerjaan, betul, Pak Agus? Nah, itu tadi saya katakan di awal. Jadi kebutuhannya saat ini yaitu harus meningkatnya standar pangan ya untuk rakyat Indonesia karena kasus pandemik. Jadi semua kualitas hidup kita memang turun. Satu, kedua juga banyak PHK di mana-mana ya, industri banyak yang turun operasionalnya sehingga ini banyak meng-PHK-kan karyawan. Nah, bagaimana nazir bisa membuat satu proyek produktif di mana proyek tersebut harus untung, lalu proyek tersebut menyerap tenaga kerja ya dari jamaah atau masyarakat sekitar aset wakaf tersebut gitu. Nah, ini sekali lagi kecerdasan dan amanah dan profesionalitas dari nazir memang sangat dibutuhkan. Jadi sangat baik Bu kalau suatu proyek
wakaf dibuat oleh nazir ternyata menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar hasil wakaf tersebut. Itu sangat baik sekali. Itulah jadi mauquf alaihnya jadi memang sudah optimal pada akhirnya demikian. Dan walaupun menyerap tenaga kerja, tapi jangan sampai uangnya yang disalurkan untuk membangun proyek tersebut atau mendanai proyek tersebut jadi habis. Nah, ini juga tidak boleh, ya kan? Oke. Nah, itu lebih taktisnya demikian. Ya. Sebelum ke jeda dulu, Pak Agus, ada salah satu komentar juga dari Pak Arif yang saat ini menyimak di Gresik ya. Banyak sekali yang kalau kita cermati Bu Susi, Pak Agus dan juga Pak Sahid, seorang nadir yang tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan katanya, termasuk tentang tugas-tugasnya, dan sehingga hingga saat ini tanah yang sudah diwakafkan dahulu itu biasanya terjadi sengketa dengan anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nah, seperti ini nih bagaimana? Apakah memang kewajiban seorang nadir sendiri? Apakah kewajiban dari Kementerian Agama atau kewajiban kita semua? Pak Agus atau siapa yang ingin menanggapi? Ya, jadi opini saya ini kewajiban kita semua, Pak. Jadi di undang-undang sudah diatur bahwa sebaiknya aset wakaf itu segera bisa dilaporkan ke pengadilan agama setempat dan KUA. Nanti di sana dibuat sertifikasi terhadap aset wakaf tersebut. Nah, nazir wakaf nanti juga akan menandatangani ikrar wakafnya secara resmi di KUA. Lalu nanti nazir wakaf bisa mensertifikasikan aset wakaf tersebut menjadi aset wakaf. Dan itu semua prosesnya sudah dituntun melalui undang-undang wakaf. Dan itu semua prosesnya sangat transparan di pengadilan agama. Dan yang jelas itu akan menjadi aman dan nyaman buat wakif karena dia sudah menyerahkan asetnya dan aset tersebut nanti akan dipakai oleh nazir untuk mauquf alaihnya untuk kepentingan umat. Banyak masalah kalau kita tidak menjalankan masa lalu bahwa memang banyak tersisa pekerjaan rumah, aset-aset yang diberikan kepada perorangan atau kepada satu yayasan tapi belum dioptimalkan. Lalu terjadi mungkin tutup usia yang mengelola aset tersebut dan aset tersebut turun kepada dikelola oleh mungkin anak atau keluarga besarnya. Nah, ini banyak sekali kendala di sana. Jadi memang sebaiknya sesuai dengan amanat dari undang-undang harus dilakukan ikrar wakaf lagi yang clear di KUA dan pengadilan agama setempat dan dilakukan sertifikasi terhadap aset tanah wakaf tersebut. Nah, undang-undang mengatur aset wakaf yang sudah disertifikasikan tidak boleh dijual oleh nazir wakaf. Itu harus sepenuhnya digunakan mauquf alaihnya untuk kepentingan umat. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nanti beberapa komentar di WhatsApp kami akan bacakan setelah jeda. Dan mitra muslim, untuk pertanyaan khusus GWI nanti kami akan sampaikan langsung ke Bu Susi selaku founder Gerakan Wakaf Indonesia. Dan mitra muslim, saatnya kita ikuti kilas warta yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network.
Muslim segmen terakhir di pagi hari ini dalam program Ranah Publik bersama Gerakan Wakaf Indonesia membahas nadhir wakaf profesional dan standarisasi. Dan tentunya ketika Anda mencari tahu tentang Gerakan Wakaf Indonesia bisa dikunjungi di websitenya gerakanwakaf.id atau bisa langsung silaturahim di Jalan Taman Paris Raya, Blok B1 nomor 1, Puri Suryajaya, Gedangan, Sidoarjo. Terima kasih bagi yang sudah mengirimkan WhatsApp di pagi hari ini di 0855 3938. Ada Pak Afan tadi dan juga Pak Arif. Kalau Bu Siti, ini tadi belum saya bacakan ya. Tapi kita simak dulu ya. Kita saatnya sudah bersama Pak Said Sumitro, Divisi Pelatihan dan juga Pendidikan Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak Said. Ya, Pak Said, Assalamualaikum. Oke, Masya Allah. Kabar baik Pak Said di pagi hari ini? Oh, selalu baik, selalu always. Ya, selalu baik dan juga selalu always ya. Ya, ini tadi dijelaskan sedikit di segmen pertama dengan Bu Susi bahwasanya Sabtu besok Sekolah Gerakan Wakaf atau Sekolah Nadhir yang diinisiasi oleh Gerakan Wakaf Indonesia akan dibuka. Mungkin sedikit Pak Sahid gambarannya kepada mitra muslim bagaimana sih kurikulum yang nantinya ketika mitra muslim ini mendaftarkan sebagai nadhir wakaf dan mengikuti pelatihannya bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, baik, terima kasih Mas Dani. Jadi gerakan Akademi Wakaf itu dilatar belakangi oleh banyaknya nadhir di Indonesia, mungkin ada ratusan nadhir di Indonesia, ya. Mereka mengemban amanah yang berat, mengelola duit yang tidak sedikit, yang gede, ya. Tetapi kebanyakan masih bingung bagaimana cara mengembangkan dananya. Ada beberapa yang sudah besar, yang sudah berhasil, tapi lebih banyak lagi yang memang belum move, belum grow. Nah, dari situlah, karena seperti yang disampaikan Bu Susi tadi, selama ini proses rekrutmen nadhir atau proses menunjukkan nadhir itu lebih kepada kepercayaan atau lebih kepada pendekatan, tidak based on kompetensi misalnya. Nah, berawal dari situ, Mas Dani dan pendengar suara muslim sekalian, kami punya inisiatif untuk membuat semacam pelatihan khusus untuk fokusnya untuk para nadhir. Di sana nanti akan banyak dibahas tentang kompetensi, tidak hanya melulu tentang wakaf. Kalau tentang wakaf pasti dibahas di sana, mulai A sampai Z gitu ya. All about wakaf pasti dibahas dan bagaimana itu membuat bertumbuh. Tetapi untuk menuju bertumbuh, ternyata pengalaman kami selama ini, penelitian juga bahwa banyak orang yang sudah ditrainingkan tentang wakaf dan sudah ditunjuk sebagai nadhir, tetapi tak kunjung juga bergerak, tak kunjung juga action. Oh, ternyata beberapa penyebabnya salah satunya adalah faktor diri, faktor leadership. Nah, atau personal mastery-nya belum ketemu. Sebenarnya saya mampu nggak sih? Sebenarnya knowledge atau ilmu apa yang saya butuhkan untuk ini? Sebenarnya saya butuh tim seperti apa? Nah, sehingga dari sana kami memandang penting tema-tema yang harus diketahui dan diaplikasikan oleh para nadhir wakaf ini. Contoh beberapa kompetensi yang wajib ada di samping kompetensi tentang wakaf sendiri, yaitu kompetensi tentang leadership. Oh, ini tidak hanya wajib ya, di atasnya wajib itu apa ya? Jadi wajib ada, kemudian kompetensi tentang komunikasi. Nah, betapa banyak komunikasi selama ini tuh kadang-kadang banyak komunikasi jaga tembung naik becak alias gak nyambung cak. Nah, ini bahaya. Nadhir mengelola amanah yang besar, mengelola besar, komunikasinya kurang bagus. Ini bahaya banget. Maka di sana wajib ada kompetensi tentang komunikasi. Nah, kemudian ada lagi kompetensi tentang bisnis acumen. Bagaimana seorang nadhir itu melihat peluang-peluang yang bisa di-create, sehingga seperti yang disampaikan Ibu dari Gresik tadi itu, ketika itu di-create, oh ini bisa
melahirkan peluang-peluang baru dan lapangan kerja yang baru. Nah, business acumen, kompetensi business acumen itu penting banget diketahui dan dimiliki oleh seorang kader. Caranya bagaimana? Ya ikut pelatihannya nanti. Kalau dibahas di sini tentu bisa makan waktu 2 hari gitu ya. Karena mempelajari sebuah business acumen itu insting bisnis itu memang dibutuhkan tools inovasi. Misalnya kami sudah siapin tools misalnya pakai design thinking misalnya yang lagi marak selama ini, yang lagi in saat ini gitu ya, tentang design thinking untuk melahirkan inovasi, untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa di-create. Kemudian untuk mencapai goalnya pakai ya mungkin istilahnya masih Inggris-Inggrisan gitu ya, tapi nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa bumi kita gitu ya. Mungkin bahasa Surabayaan. Mungkin goalnya pakai OKR yang lebih objektif result. Nah, kalau dibahasakan nanti akan kami terjemahkan ke bahasa yang lebih mudah gitu ya. Sehingga hal ini bisa pengalaman kami itu bisa membuat para leader itu sudah punya struktur yang jelas, roadmap yang clear bagaimana dan kapan targetnya, goalnya itu mesti tercapai. Jadi banyak kompetensi nanti yang akan dipelajari Mas Dani di Akademi Wakaf ini. Gitu Mas Dani. Ya. Baik sekali Mitra Muslim, dan nantinya Anda juga boleh bergabung ya bersama Gerakan Wakaf Indonesia tentang nadhir wakaf profesional dan juga standarisasi. Silakan nanti bisa mengakses di fanpage Facebooknya dan juga Instagram di Gerakan Wakaf Indonesia. Tadi ada sempat tanya di nomor telepon berapa yang menghubungi GWI di 0813 3010 8688, termasuk tadi kompetensi lain sebagainya, komunikasi dan sebagainya akan nanti dijabarkan ya bersama Pak Said Sumitro, Divisi Pelatihan dan juga Pendidikan Gerakan Wakaf Indonesia. Baik Mitra Muslim, sebelum kita ke closing statement yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita simak dahulu tentang ajakan sholat duha ya. Ini disponsori oleh Semamda dan bersama Ustadz Rifan Halili.
Terima kasih kebersamaan Anda. Segmen terakhir, tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Said Sumitro, kompetensi yang harus dimiliki nadhir. Di antaranya menerima, kemudian menjaga, mengelola, dan juga mengembangkan harta benda wakaf, termasuk adanya komunikasinya, bagaimana cara menyalurkan manfaat dan juga hasil pengelolanya, serta bagaimana melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Terakhir mungkin ke Pak Said dulu, nanti nyambung ke Pak Agus dan juga Bu Susi di pagi hari ini. Pak Said, bagaimana persiapan yang akan dilaksanakan Sabtu besok tentang pembukaan perdana ya, Sekolah Gerakan Wakaf Indonesia, ini bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, Pak Said. Ya, Pak Said, mungkin Sabtu ini ada agenda yang sangat penting sekali, yaitu berkaitan tentang pembukaan sekolah wakaf yang diinisiasi oleh Gerakan Wakaf Indonesia. Selama ini persiapannya bagaimana? Apakah nantinya mitra muslim juga boleh untuk bergabung, Pak Said? Ya, baik, terima kasih Mas Jani. Jadi ini khususnya untuk teman-teman Nadhir gitu ya, dan para pengelola wakaf Indonesia, termasuk para pendengar Suara Muslim pagi ini yang mengikuti live streaming kami hari ini. Nah, kami infokan kegiatan yang sangat penting, yaitu untuk diikuti hari Sabtu besok ya. Jika Anda para Nadhir, para pengelola wakaf yang ingin membuat sebuah resolusi yang secara target akan tercapai di akhir tahun atau di tahun berikutnya, maka Anda wajib hukumnya untuk ikut kegiatan kami di hari Sabtu besok. Kegiatannya gratis, jangan khawatir. Nah, kemudian di hari Sabtu itu akan ada pembukaan sekolah wakaf, di mana kami berpikir bahwa wakaf yang profesional itu wakaf yang mesti punya kompetensi. Apa saja kompetensinya? Minimal ada kompetensi tentang leadership, kompetensi tentang komunikasi, tentang finance, tentang bisnis dan inovasi, dan kompetensi tentang manajemen. Dan itu semuanya akan dilakukan di sekolah wakaf yang diinisiasi oleh Gerakan Wakaf Indonesia. Jadi sekali lagi para wakaf dan semua pendengar Sabtu besok boleh hadir di kegiatan kita. Judulnya adalah Resolusi Wakaf dan Outlook Wakaf 2021 yang akan diisi oleh tim dari Jakarta beserta kami. Pastikan hadir di sana, free kegiatannya, dan pasti akan dapat manfaat yang luar biasa. Terima kasih Mas Dani. Oke, Pak Said Sumitro, Divisi Pelatihan dan juga Pendidikan Gerakan Wakaf Indonesia. Ke Pak Agus Pahlevi ya. Beliau Ketua 1 Kelembagaan dan juga Pendaya Gerakan Wakaf Indonesia. Seberapa penting sih Pak seorang nadhir ini memahami ya kontekstual dari wakaf sendiri? Bagaimana cara mempelajari tentang komunikasi, kemudian bagaimana cara memberdayakan termasuk mengelolanya? Pak Agus silahkan. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi ini saya hanya closing statement saja. Baik para nadhir wakaf dan juga kita semua kaum muslimin, kita perbaiki cara-cara kita bekerja, kita tambah kecerdasan kita untuk bisa membuat proyek-proyek yang produktif melalui aset-aset yang sudah diberikan dan diamanahkan kepada kita semua, dan juga kita tambahkan melalui wakaf melalui uang dengan cara-cara yang lebih baik, sehingga wakaf lebih bermanfaat buat seluruh stakeholder masyarakat, dengan tujuan ujungnya yaitu izul Islam wal muslimin. Jadi manfaat sangat optimal buat seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Ke Bu Susi Susiatin, founder Gerakan Wakaf Indonesia. Bu Susi, nanti kalau misalkan mitra muslim yang gabung untuk Sabtu besok atau para nadhir yang akan bergabung langsung ke Gerakan Wakaf Indonesia sendiri ya Bu ya? Bu Susi, ini mohon maaf di-on-kan dulu speakernya. Ya, terima kasih Mas Yani, dan menambahin untuk closing statement saja. GWI ini selalu tentu terima kasih juga tentunya saya sampaikan pada Suara Muslim yang terus-menerus istiqomah kita bersama-sama untuk menyuarakan, mengkampanyekan, dan untuk menginformasikan betapa pentingnya wakaf ini. Jadi tentu kita tidak henti-hentinya terus akan melakukan itu. Nah, kampanye saja ternyata masih kurang. Jadi
harus benahin juga gitu ya, mempersiapkan diri kita. Kita tahu bahwa masing-masing nazir di Indonesia sudah membuat planning, sudah membuat perencanaan, sudah membuat target di 2021 tentunya. Apa saja tentu masing-masing nazir itu sendiri yang tahu. Pastinya di sana ada salah satu adalah bagaimana mencapai target penghimpunan dana wakaf itu sendiri. Kita semua adalah tahu bahwa wakaf itu sesuatu yang memang harus dilakukan dengan kesadaran gitu ya, dengan pengetahuan. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak memahami gitu ya. Kalau kita bicara dari wakaf sendiri, merasa bahwa wakaf sudah infak, sudah sedekah. Padahal kita tahu yang namanya wakaf itu nilainya itu lebih tinggi seperti itu. Sama-sama amal jariah tetapi nilainya lebih tinggi. Nah, bagi nazir juga seperti itu. Kami pun juga merasa bahwa setiap lembaga pasti punya target-target di 2021, resolusi di 2021 ini. Nah, apapun resolusinya itu, ayo sama-sama kita menyatu bagaimana achieve target itu. Tentu kita masuk dalam pelatihan, masuk dalam wakaf akademik. Di sana nanti kita sama-sama belajar bagaimana mencapai penghimpunan dana wakaf itu sendiri, bagaimana pengelolaan itu bisa optimal, dan lain sebagainya, sehingga keberadaan nazir ini akan melekat di hati masyarakat bahwa ini ada nazir yang terpercaya seperti itu. Karena kita tahu bahwa selain sertifikat tadi disampaikan oleh Mas Syahid bahwa kompetensi itu juga penting. Adanya manajemen resiko, kemudian adanya manajer investasi, kemudian nantinya pada akhir juga ada business match gitu ya. Kemudian tentu saja pendampingan. Ayo sama-sama, belum terlambat gitu ya. Kita tahu kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, tentu Indonesia ini potensinya jauh lebih besar. Sebelum terlambat lebih dalam, ayo sama-sama kita belajar dan kita mengembangkan wakaf di Indonesia ini. Ayo, saya mengajak akhir dari statement saya, hari Sabtu pastikan hadir di acara launching wakaf yang diadakan oleh GWI nanti jam 9. Jadi hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Pastikan hadir karena akan banyak hal yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi dan juga Pak Agus beserta Pak Syahid Sumitro dari Gerakan Wakaf Indonesia. Semoga bermanfaat informasi untuk mitra muslim. Dan mohon maaf mitra muslim, ada beberapa WhatsApp yang belum sempat kami udarakan karena terbatasnya waktu. Untuk yang ingin bergabung bisa nanti terhubung di 0813 3010 8688 ya, atau di FB dan Instagram bisa diakses di Gerakan Wakaf Indonesia. Atau kalau misalkan lokasi Anda tidak jauh ya di Sidoarjo, nanti bisa langsung saja bertanya-tanya seputar wakaf di Jalan Taman Paris Raya Blok B1 nomor 1 Puri Suryajaya, Gedangan Sidoarjo. Ya, demikianlah mitra muslim ranah publik di pagi hari ini. Semoga membawa bermanfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan segenap kru yang bertugas pagi hari ini mohon pamit undur diri. Dari Suara Muslim Lumajang, kemudian di Suara Muslim Tuban, gatekeeper ada Elsa Khorunisa, videografer kami ada Edi Haryanto dan saya Dani Rahmati. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.